Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Reni Ajisa Putri. Saya akan memaparkan materi ulumul hadis yang berjudul pembagian hadis menurut kuantitas sanad. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pembagian hadis menurut kuantitas sanad. Nah, jadi dalam ilmu hadis, jumlah perawi yang meriwayatkan suatu hadis pada setiap tingkatan sanad menjadi salah satu aspek penting untuk mengetahui tingkat kekuatan periwayatan hadis tersebut. Nah, kuantitas sanad adalah jumlah perawi yang meriwayatkan hadis pada setiap tingkatan sanad, mulai dari sahabat, tabi'in, tabi'ut, mulai dari sahabat, tabi'in, hingga perawi-perawi setelahnya. Nah, berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah perawi, hadis dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu hadis mutawatir. Nah, yang kedua hadis ahad. Nah, yang pertama itu hadis mutawatir. Pengertian hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad, sehingga menurut akal sehat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Nah, jadi menurut akal sehat mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta karena diriwayatkan oleh banyak orang. Hadis mutawatir memiliki tingkat keyakinan yang sangat kuat. Nah, sekarang syarat hadis mutawatir. Syaratnya itu yang pertama diriwayatkan oleh banyak perawi. Yang kedua, jumlah perawi banyak pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, mustahil. Jadi yang ketiga itu mustahil para perawi bersepakat untuk berdusta. Nah, yang keempat, berita yang disampaikan berdasarkan pengamatan langsung. Nah, sekarang macam-macam hadis mutawatir. Nah, yang pertama mutawatir lafzi, yaitu hadis yang lafaz dan maknanya diriwayatkan sama oleh banyak perawi. Contoh, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menepati tempat duduknya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua itu mutawatir ma'nawi, yaitu hadis yang lafaznya berbeda-beda tetapi memiliki makna yang sama. Contohnya adalah berbagai hadis yang menjelaskan tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Nah, kedudukan hadis mutawatir ini ialah menghasilkan keyakinan yang pasti. Nah, sehingga wajib diterima dan juga diamalkan. Nah, yang kedua itu ialah hadis ahad. Pengertian hadis ahad. Jadi hadis ahad itu adalah hadis yang jumlah perawinya tidak mencapai derajat mutawatir. Nah, meskipun jumlah perawinya lebih sedikit dibandingkan hadis mutawatir, hadis ahad tetap dapat diterima apabila memenuhi syarat
kesahihan hadis. Nah, macam-macam hadis ahad itu berdasarkan jumlah perawinya. Hadis ahad dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih pada setiap tingkatan sanad, tetapi jumlahnya belum mencapai tingkat mutawatir. Nah, contoh, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu sekaligus dari manusia. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, yang kedua, hadis aziz. Hadis aziz adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya diriwayatkan oleh minimal 2 orang perawi. Nah, contohnya itu tidak sempurna iman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, selanjutnya hadis gharib. Hadis gharib adalah hadis yang pada salah satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh 1 orang perawi. Contoh, hadis tentang niat. Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, pada awal sanadnya hadis ini diriwayatkan oleh 1 sahabat, yaitu Umar bin Khattab. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir diriwayatkan oleh banyak perawi pada setiap tingkatan sanad sehingga memberikan keyakinan yang pasti mengenai kebenarannya. Nah, sedangkan hadis ahad diriwayatkan oleh jumlah perawi yang tidak mencapai derajat mutawatir. Jadi, hadis mutawatir memiliki tingkat kekuatan periwayatan yang lebih tinggi, sedangkan hadis ahad memerlukan penelitian lebih lanjut terhadap sanad dan perawinya untuk menentukan kualitasnya. Nah, saya akan menjelaskan tentang hikmah mempelajari kuantitas sanad. Nah, mempelajari kuantitas sanad memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat kekuatan periwayatan hadis. Yang kedua, memahami klasifikasi hadis berdasarkan jumlah perawi. Yang ketiga, membantu dalam menentukan kehujatan hadis. Membantu dalam menentukan kehujaan hadis. Yang keempat, menambah pemahaman tentang metode para ulama dalam menjaga keaslian hadis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kesimpulannya. Nah, berdasarkan kuantitas sanad, hadis dibagi menjadi 2 kelompok. 2 kelompok besar ya, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi sehingga mustahil terjadi kebohongan. Sedangkan hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya belum mencapai derajat mutawatir. Nah, hadis ahad kemudian dibagi menjadi hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Pembagian ini membantu umat Islam
memahami tingkat kekuatan periwayatan suatu hadis. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.